Baiklah, di sini kami akan membuat video ulasan dan penjelasan terkait pemahaman kami sesuai dengan hasil final kelompok 1, artikel jurnal dan pendapat dari kelompok kami. Oke, sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jennifer Lopez Kurtaligan sebagai moderator dan teman saya Ines Matupang, saya Ina Katogantoro, saya Rasti Manolo, saya Bunga Sabala. Dan satu lagi teman kami tidak dapat hadir karena sedang sakit. Oke, baiklah. Yang pertama akan dibacakan oleh saudari Bunga. Saudari Bunga akan bersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Nah, di sini ya pada pertanyaan pertama yaitu mengenai link video. Link video yang kami simak yaitu dan kami bandingkan dengan artikel jurnal sesuai dengan topik pembahasan final kelompok lain. Kami ambil dari jurnal Setiawati dan kawan-kawan, dan kesimpulan dari kelompok lain yaitu tahap pertama dalam pendekatan understanding by design yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Sangat penting karena menentukan arah dan tujuan dari seluruh proses pembelajaran. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi pemahaman mendalam, mengembangkan pertanyaan esensial dan merumuskan hasil belajar yang dapat diukur, guru dapat merancang kurikulum yang berfokus pada pencapaian pemahaman yang bermakna dan mendalam bagi siswa. Tapi memastikan bahwa setiap elemen pengajaran berkontribusi pada pencapaian tujuan pembelajaran yang spesifik dan bermakna. Pemahaman yang mendalam dan pertanyaan esensial memainkan peran penting dalam mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memahami konsep secara lebih komprehensif. Implementasi efektif dari tahap 1 tidak hanya mengarahkan guru dalam merancang kurikulum, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, tahap 1 dari UBD sangat krusial untuk menciptakan kurikulum yang efektif dan bermakna, memastikan proses pembelajaran yang struktur dan berorientasi pada hasil yang diinginkan. Saya kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Lastiur. Kepada saudari Lastiur, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak moderator. Selanjutnya, artikel pembanding yang kami ambil yaitu artikel analisis pengembangan rencana pembelajaran dengan pendekatan UBD yang menyimpulkan bahwa tahap pertama adalah pendekatan understanding by design atau UBD, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, memainkan peran vital dalam proses pengembangan rencana pembelajaran. Dalam tahap ini penting bagi para pendidik untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, yang berfokus pada hasil belajar yang diinginkan. Tujuan pembelajaran yang jelas membantu memastikan bahwa semua elemen pembelajaran berkontribusi pada pencapaian hasil yang diinginkan dan memandu guru dalam merancang aktivitas serta penilaian yang relevan dan efektif. Identifikasi pemahaman mendalam menjadi aspek krusial yang diulas dalam artikel ini, di mana guru harus mampu menentukan konsep-konsep kunci dan prinsip-prinsip esensial bagi siswa untuk dipahami secara mendalam. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih bermakna dan komprehensif. Selain itu, pengembangan pertanyaan esensial sangat ditekankan karena pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mengeksplorasi materi pembelajaran secara lebih luas serta memfasilitasi diskusi dan refleksi yang mendalam. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Lastiur. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Ineke. Kepada saudari Ineke, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya itu yaitu penelitian dalam artikel ini juga menunjukkan bahwa merumuskan hasil belajar yang dapat diukur adalah langkah penting dalam tahap pertama UBD. Hasil belajar yang spesifik dan dapat diukur memudahkan guru dalam mengevaluasi keberhasilan pembelajaran dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa tahap pertama dalam pendekatan UBD sangat penting dalam merancang kurikulum yang efektif dan bermakna. Implementasi yang tepat dari tahap ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, serta memastikan bahwa
dan hal ini sesuai dengan pemahaman kami. Kemudian, mengidentifikasi pemahaman mendalam dan mengembangkan pertanyaan esensial adalah aspek krusial dalam tahap pertama. Pertanyaan esensial membantu mendorong siswa untuk bertahap kritis dan memahami konsep secara lebih komprehensif. Merumuskan hasil belajar yang dapat diukur yang membantu guru dalam mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Hal ini juga sesuai dengan kesimpulan hasil kelompok dengan artikel terkait dengan pemahaman kelompok kami. Selanjutnya, implementasi yang efektif dari tahap pertama dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, serta memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan tujuan yang jelas dan terarah. Secara keseluruhan, kesimpulan dari kelompok lain sangat sejalan dengan kesimpulan dari artikel ini terkait dan pemahaman kelompok kami. Keduanya menekankan peran vital tahap pertama dalam UBD dalam memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran berfokus pada pencapaian yang tujuan yang jelas, spesifik, dan bermakna. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang tujuan pembelajaran, pemahaman mendalam, pertanyaan esensial, dan hasil belajar yang dapat diukur adalah kunci untuk merancang kurikulum yang efektif dan bermakna. Saya kembalikan kepada saudara. Baik, terima kasih kepada saudara Linda. Demikianlah video ulasan dan penjelasan